Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat guru. Bertemu kembali. Hari ini kita akan membahas tentang modul perangkat dan media pembelajaran di menu Lokakarya. Bapak Ibu sekalian, untuk modul perangkat dan media pembelajaran ini kita kegiatannya yaitu nanti akan ada yang pertama dulu ada kontrak belajar, sama seperti pada modul pendalaman materi akan ada kontrak belajar, kemudian nanti ada resume ya, masih ada resume Bapak Ibu. Kita lihat di sini resumannya kalau tidak salah ada 13 ya. Nah, ada 13 resume nanti yang akan Bapak Ibu laksanakan. Nah, kemudian ada diskusi. Diskusinya tetap masih ada ya Bapak ya, Bapak Ibu ya. Masih ada, tetap dilaksanakan juga sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh dosen. Nah, kemudian tugas. Untuk tugas ada beberapa tugas ya. Ada beberapa tugas juga yang harus Bapak Ibu kerjakan. Nah, kemudian remedial. Remedial apabila tugas ataupun diskusinya tidak terpenuhi, maka nanti akan ada remedial. Nah, kemudian materi tambahan. Ini materi tambahan ini kalau ada ya Bapak Ibu ya, tapi biasanya tidak ada. Nah, kemudian untuk resume sendiri Bapak Ibu, di menu Lokakarya ini agak sedikit ribet ya Bapak Ibu ya, karena di sini ada menu similarity check ya, atau tes kemiripan. Istilah orang kan plagiat ya. Jadi nanti kalau misalkan resume-nya Bapak Ibu itu ternyata resume punya orang, semuanya diambil, maka nanti akan terbaca di situ ya Bapak Ibu ya. Nanti bisa kita buka di sini di similarity check ini. Nah, ketika Bapak Ibu ingin meresum, umpamanya resum KB1, apa yang Bapak Ibu resum nanti di copy paste ya Bapak Ibu ya. Contoh seperti ini, kita ambil contoh resum punya saya. Nah, umpamanya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kita copy paste resuman daripada Bapak Ibu, kita kontrol A saja supaya cepat. Kemudian copy, kemudian Bapak Ibu tempel ya di bagian sini, bagian teksnya. Nah, kemudian Bapak Ibu cek ya similarity checknya. Nah, kemudian dilihat nanti apakah ada kemiripan atau tidak. Nah, ini kalau misalkan selamat, tidak ditemukan dokumen yang mirip, berarti punya Bapak Ibu aman ya untuk resumnya. Tapi apabila nanti ada kemiripan umpamanya di atas 50% atau di bawah 50%, nanti ditanyakan ya Bapak Ibu ya. Nah, ditanyakan ke LPTK-nya berapa persen yang boleh untuk kemiripannya. Apakah di bawah 50% boleh, ataukah 15% ke bawah ya, atau 25% ke bawah, itu nanti ditanyakan. Nah, ya Bapak Ibu ya. Nah, karena nanti akan muncul kemiripannya itu, sehingga nanti takutnya resuman kita itu tidak mendapatkan nilai ya Bapak Ibu ya, karena mereka punya orang lain yang dijiplak. Nah, kemudian selanjutnya selain resume di sini akan ada tugas ya Bapak Ibu ya. Kita buka dulu sebentar. Nah, akan ada tugas nanti, kemudian diskusi ya Bapak Ibu ya. Diskusinya nanti terkait apa, dan itu dosen yang menentukan. Nah, kalau tugas sendiri itu kemarin kami hampir sama ya. Ini tugasnya dari pusat langsung, yang menilai itu dosen tetap ya. Namun tugasnya dari pusat. Nah, tugasnya ada beberapa di sini ya Bapak Ibu ya, mengenai tentang perangkat pembelajaran dan media pembelajaran. Yang pertama di sini disuruh kita untuk menganalisis SKKD ya. Nah, kemudian membuat pengembangan materi ajar ya.
dan model atau metode pembelajaran. Kemudian tugas 3 ya, membuat media pembelajaran dan LKPD. Kemudian membuat evaluasi pembelajaran, penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan dengan model HOTS. Kemudian lagi buat evaluasi ya, penilaian AKM dan survei karakter. Kemudian membuat RPP bagian 1, RPP bagian 2, RPP bagian 3 ya. Kemudian membuat video pembelajaran sebagai sumber belajar dan membuat video praktek pembelajaran. Nah, mungkin saya akan menjelaskan sedikit ya Bapak Ibu ya. Di sini kan kita disuruh untuk membuat 3 RPP ya Bapak Ibu ya. Jadi 3 RPP ini jangan dianggap sepele Bapak Ibu ya. Karena nanti ketika kita membuat 3 RPP ini, maka 3 RPP ini akan kita pakai nanti sampai dengan PPL. Nah, itu ya Bapak Ibu ya, PPL 1 RPP 3 ya, atau PPL 2 RPP 3 ya. Nah, jadi nanti akan semuanya ini akan dipakai pada waktu PPL. Jadi tentukan RPP Bapak Ibu mana yang mau diambil ya. Dan untuk RPP-nya sendiri kemarin itu disuruh berbeda ya Bapak Ibu ya. Jadi RPP 1 ini bagian 1 ini bukan pertemuan pertama ya. Bagian 2 ini bukan pertemuan kedua. Bagian ketiga ini bukan pertemuan ketiga, tapi ini temanya ya. Bagian 1 ini temanya umpamanya masalah iman kepada Allah. Bagian 2-nya iman kepada malaikat. Bagian 3-nya iman kepada Rasulullah. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi kemarin kami disuruh untuk membuat 3 RPP yang dengan tema yang berbeda. Ya, jadi beda temanya ya, beda babnya lah istilah kita itu. Nah, jadi seperti itu. Kemudian Bapak Ibu juga 3 RPP ini kalau bisa buatlah dengan model yang berbeda Bapak Ibu ya, model pembelajarannya. Umpamanya RPP 1 bagian 1 tentang iman kepada Allah tadi dengan model pembelajaran discovery. Kemudian RPP 2-nya dengan kooperatif ya. Kemudian bagian 3-nya itu inquiry ya Bapak Ibu ya, atau PBL ya, program based learning ya. Nah, terserah Bapak Ibu apa saja ya. Nah, yang penting model pembelajaran itu yang model pembelajaran aktif ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang disuruh juga untuk membuat media, membuat video pembelajaran sebagai sumber belajar. Nah, video pembelajaran sebagai sumber belajar ini maksudnya kita itu seperti membuat video animasi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Video animasi atau kita sedang menjelaskan sesuatu umpamanya tadi tentang iman kepada Allah, kita jelaskan di situ, kita muncul ya, kita mengajar di situ ya. Dengan latar seperti apa gitu ya. Nah, itu nanti Bapak Ibu buat ya. Kalau kemarin saya buatnya sederhana saja. Saya pakai aplikasi Active Presenter ya. Kemudian saya tampilkan di situ slide-nya. Ada foto saya di situ, video saya di situ sedang menjelaskan. Nah, sudah seperti itu saja ya. Yang penting Bapak Ibu kerjakan. Kemudian membuat video praktek pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu harus ngajar di kelas ya, atau boleh daring, umpamanya ngajar daring. Nah, direkam nanti itu ya. Kemudian diedit kurang lebih 5 sampai 15 menit Bapak Ibu ya. Jadi diedit nanti, tapi jangan mengedit itu menghilangkan hal-hal yang penting, umpamanya pendahuluan ya, kegiatan inti, kemudian juga kegiatan penutup. Nah, Bapak Ibu seperti itu ya. Untuk tugas-tugasnya tentang perangkat pembelajaran ya, modul perangkat pembelajaran dan media pembelajaran Bapak Ibu ya. Baik, mungkin cukup sampai di sini ya. Untuk yang selanjutnya remedial dan materi ini tidak perlu ya, karena apabila kita sudah tuntas melaksanakannya maka tidak perlu ada remedial dan juga tambahan ya, materi tambahan. Baik, Bapak Ibu, sekian, terima kasih sudah menonton, silahkan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.